meskipun pemilu presiden dimungkinkan untuk terjadi putaran kedua dan memang tidak dilakukan karena memang putaran pertama sudah selesai, tetapi kami tetap menganggarkan waktu itu dan juga menyusun tahapan terkait dengan pelaksanaan pemilihan presiden putaran kedua. KPU DKI juga demikian, sama tetap mempersiapkan penganggarannya dan juga pelaksanaan tahapannya sampai putaran kedua. Nah itu pasti. Jadi yang jelas kalau nanti urusannya di tahapan pelaksanaan pilkada yang diatur oleh KPU daerah, dalam hal ini KPU DKI, tentu kalau misalnya terjadi itu dua paslon yang teratas yang akan dilibatkan. Tapi kita juga tidak berandai-andai karena bagaimanapun juga proses rekapitulasi juga kita tunggu nanti hasil dari rekapitulasi manual berjenjang yang dilakukan mulai dari tingkat PPK, kemudian di kabupaten kota sampai kemudian tingkat provinsi. Jadi keputusan KPU untuk ditetapkan dan apakah itu nanti akan ada putaran kedua atau tidak baru bisa dilihat dari situ. Tapi dari sisi perencanaan program dan tahapan serta penganggaran tentu sudah disiapkan. Nah, apa terkait dengan tudingan-tudingan macam-macam, KPU tidak dalam rangka berspekulasi untuk merespon apakah tudingan atau asumsi-asumsi semacam itu. Yang jelas kami tegaskan kepada jajaran kami di bawah, tadi juga sebagian sudah diupdate oleh Bu Betty terkait dengan komitmen kami di jajaran KPU baik provinsi maupun kabupaten kota untuk menyelenggarakan pelaksanaan pilkada dengan baik, melayani pemilih dan juga peserta pemilu, termasuk komitmen untuk mengunggah C-hasil yang tadi sudah disampaikan salah satunya di DKI, progresnya kan juga di atas 95%. Jadi itu sebenarnya bentuk dari pertanggungjawaban KPU. Nanti kami juga melihat tentu memantau juga perkembangan pelaksanaan pilkada, terutama yang dari televisi, disampaikan juga oleh beberapa pihak bahwa mereka punya data. Nah nanti tentu saja data itu kan juga nanti bisa di cross check dengan data-data yang unggah dari C-hasil di setiap TPS yang nanti bisa diakses dalam situs Sirekap. Saya kira itu yang kami bisa respon. Petugas KPPS mungkin ada yang meninggal Pak? Ada, ya baik. Kalau yang petugas penyelenggara memang ada beberapa informasi, tapi datanya masih kami rekap. Nanti hari Jumat kami akan berikan semua, tapi begini teman-teman, ini pengalaman pelaksanaan pemilu 2019 lalu yang kemudian kami mitigasi di pelaksanaan pemilu 2024 lalu. Memang ada sejumlah petugas jajaran kami di penyelenggara pemilu yang kemudian jatuh sakit atau sampai berpulang, tapi kami langsung segera atasi sehingga problem-problem itu tidak terlalu mengemuka. Tetapi bagaimanapun juga tentu kalau misalnya memang ada satu dua informasi yang kami dapatkan, KPPS segala macam yang berpulang pada saat menjalankan tugas, kami mengucapkan turut bela sungkawa. Nanti akan ada proses yang kami jalankan. Pak, soal pilkada Bengkulu, kan salah satu gubernurnya itu kena OTT, dan tapi masih berkompetisi. Kalau misalkan dia unggul itu Pak, kira-kira dari KPU sikapnya gimana? Apakah penetapan hasilnya itu menunggu penegakan hukum? Gini, Mbak, terkait dengan itu kami tidak punya opini apapun. Yang jelas KPU akan bertindak sebagaimana aturan-aturan yang tersedia. Nanti Pak Idam juga bisa menjelaskan terkait dengan kan nggak hanya Bengkulu ya, ada beberapa daerah yang mungkin situasinya relatif sama. Itu sudah ada mekanismenya, termasuk bagaimana kemudian exitnya. Salah satunya kalau misalnya proses itu tetap berjalan dan kemudian dimenangkan, tentu proses penggantiannya bagaimana, proses seperti apa itu sudah ada aturannya di situ. Gitu. Saya kira di situ ya. Pilkada susulannya rencananya kapan Pak? Yang mana itu? Yang kena apa bencana? Segera. Jadi kami masih menunggu update dari KPU provinsi. Ya sekarang sedang dibicarakan bersama Bawaslu terkait dengan nanti apakah memang situasinya seperti ini memungkinkan untuk susulan atau bagaimana dan kapan kesiapannya di situ. Saya kira di situ ya. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Meskipun pemilu presiden dimungkinkan untuk terjadi putaran kedua dan memang tidak dilakukan karena memang putaran pertama sudah selesai, tetapi kami tetap menganggarkan waktu itu dan juga menyusun tahapan terkait dengan pelaksanaan pemilihan presiden putaran kedua. KPU DKI juga demikian,
sama, tetap mempersiapkan penganggarannya dan juga pelaksanaan tahapannya sampai putaran kedua. Nah itu pasti. Jadi yang jelas kalau nanti urusannya di tahapan pelaksanaan pilkada yang diatur oleh KPU daerah, dalam hal ini KPU DKI, tentu kalau misalnya terjadi itu dua paslon yang teratas yang akan dilibatkan. Tapi kita juga tidak berandai-andai karena bagaimanapun juga proses rekapitulasi juga kita tunggu nanti hasil dari rekapitulasi manual berjenjang yang dilakukan mulai dari tingkat PPK, kemudian di kabupaten kota sampai kemudian tingkat provinsi. Jadi keputusan KPU untuk ditetapkan dan apakah itu nanti akan ada putaran kedua atau tidak baru bisa dilihat dari situ. Tapi dari sisi perencanaan program dan tahapan serta penganggaran tentu sudah disiapkan. Nah, apa terkait dengan tudingan-tudingan macam-macam, KPU tidak dalam rangka berspekulasi untuk merespon apakah tudingan atau asumsi-asumsi semacam itu. Yang jelas kami tegaskan kepada jajaran kami di bawah, tadi juga sebagian sudah diupdate oleh Bu Betty terkait dengan komitmen kami di jajaran KPU baik provinsi maupun kabupaten kota untuk menyelenggarakan pelaksanaan pilkada dengan baik, melayani pemilih dan juga peserta pemilu, termasuk komitmen untuk mengunggah C-hasil yang tadi sudah disampaikan salah satunya di DKI, progresnya kan juga di atas 95%. Jadi itu sebenarnya bentuk dari pertanggungjawaban KPU. Nanti kami juga melihat tentu memantau juga perkembangan pelaksanaan pilkada, terutama yang dari televisi, disampaikan juga oleh beberapa pihak bahwa mereka punya data. Nah nanti tentu saja data itu kan juga nanti bisa di cross check dengan data-data yang unggah dari C-hasil di setiap TPS yang nanti bisa diakses dalam situs Sirekap. Saya kira itu yang kami bisa respon. Soal Pilgub Bengkulu Mas yang sudah masuk di KPU mungkin ada petugas KPPS mungkin ada yang meninggal Pak? Ada, ya baik. Kalau yang petugas penyelenggara memang ada beberapa informasi, tapi datanya masih kami rekap. Nanti hari Jumat kami akan berikan semua. Tapi begini teman-teman, ini pengalaman pelaksanaan pemilu 2019 lalu yang kemudian kami mitigasi di pelaksanaan pemilu 2024 lalu. Memang ada sejumlah petugas jajaran kami di penyelenggara pemilu yang kemudian jatuh sakit atau sampai berpulang, tapi kami langsung segera atasi sehingga problem-problem itu tidak terlalu mengemuka. Tetapi bagaimanapun juga tentu kalau misalnya memang ada satu dua informasi yang kami dapatkan KPPS segala macam yang berpulang pada saat menjalankan tugas, kami mengucapkan turut bela sungkawa. Nanti akan ada proses yang kami jalankan. Pak, soal pilkada Bengkulu kan salah satu gubernurnya itu kena OTT